Iya, terima kasih sekali moderator Sister Lisnia Sari yang luar biasa juga, wanita yang luar biasa juga yang telah membuka acara ini dengan sangat luar biasa. Selamat malam, Namo Buddhaya, Soti Hoti untuk teman-teman semua. Juga ada Bante yang hadir di sini, Wandami Bante. Jadi terima kasih sekali saya ucapkan kepada STAB Bodhi Dharma yang telah mengundang saya. Saya sudah tahu STAB Bodhi Dharma ini sudah rutin sekali mengadakan kegiatan seminar online seperti ini. Dan akhirnya saya bertanya-tanya kapan ya saya diundang ya. Dan akhirnya saya juga diundang dan saya sangat senang sekali bisa menjadi narasumber di sini. Jadi saya nungguin loh kapan ya diundang ya. Oke, jadi teman-teman semua, topik kita hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, manajemen emosi untuk kesuksesan, untuk meraih kesuksesan. Ya, benar sekali bahwa untuk sukses itu tidak serta-merta begitu saja kita dapatkan, tetapi ada persiapan-persiapannya. Salah satunya adalah pengelolaan emosi atau manajemen emosi. Saya akan memaparkan sedikit materi singkat saja. Nanti teman-teman mungkin bisa bertanya sambil memperdalam materi-materi yang saya sampaikan ini ya. Jadi saya singkat saja, izin share dulu. Oke, teman-teman sudah bisa lihat slide-nya? Sudah ya? Mantap, Bu. Sudah, oke, sip, terima kasih. Nah, ini judul kita ya sudah diulang oleh moderator dan juga saya. Kemudian nama saya Christine Liu. Kalau teman-teman mungkin asing dengan gelar saya punya gelar akademis dari sekolah formal itu adalah sampai saya lupa ya, sarjana ekonomi. Jadi sementara yang bidang yang saya geluti selama 11 tahun ini adalah bidang psikologi. Teman-teman mungkin bertanya, bagaimana caranya saya banting setir? Kalau di jalan tol tuh nggak boleh muter, tapi saya seperti banting setir dari mulai di keilmuan ekonomi akuntansi, saya banting setir ke psikologi. Ya, jadi ini ada ceritanya panjang juga, nanti sambil jalan saya akan bercerita. Nah, CCH ini adalah gelar dari Certified Clinical Hypnotherapist. Jadi bukan cantik-cantik horor, tolong dicatat ya. Jadi catat yang Certified Clinical Hypnotherapist-nya. Jadi teman-teman nanti kalau lihat CCH ini, teman-teman tahu, oh ini Certified Clinical Hypnotherapist. Ya, artinya saya adalah seorang hipnoterapis klinis gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara soal manajemen emosi, sebelum kita bicara soal manajemennya, sebelum kita bicara soal kesuksesannya, mari kita bicara tentang apa itu emosi. Di mana ya letaknya emosi? Kalau teman-teman mengatakan, kalau saya tanya, teman-teman tahu nggak di mana letak emosi? Teman-teman hanya merasa, ya di hati kali ya, di perasaan kali ya. Kalau saya marah, saya bisa merasakan perasaan marah, jantung saya berdebar, muka saya merah, telinga saya merah, panas. Kemudian hati saya nggak enak. Kalau cemas itu rasanya hatinya seperti diremas ya. Kemudian jantungnya deg-degan. Kalau dendam tuh rasanya hatinya panas dan sebagainya dan sebagainya. Apakah emosi letaknya di dada? Tidak juga. Nah, di mana kita sebenarnya letak emosi ini? Kalau kita ingin mempelajari di mana letak emosi supaya kita bisa menargetkan si emosi ini dengan baik, maka kita harus belajar dulu tentang pikiran. Kita akan memahami pikiran. Kalau tadi STAB Bodhi Dharma sudah mengundang Pak Adi Gunawan dan juga Pak Agus Wirajaya, mungkin topik ini juga sudah tidak asing. Tapi saya akan mengulangi kembali untuk sekedar mengingatkan ataupun memberikan pendalaman dari hasil praktik saya. Nah, ini teman-teman kita punya 3 jenis pikiran, yaitu pikiran nirsadar, pikiran bawah sadar, pikiran sadar. Ya. Tetapi pada saat masih kecil, kita cuma punya 2 jenis pikiran saja, yaitu pikiran nirsadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran nirsadar semua manusia itu by default semuanya sama. Isi pikiran nirsadar saya sama dengan teman-teman. Semua manusia sama. Yaitu apa contohnya? Yaitu program-program keselamatan survival. Seorang bayi yang baru lahir untuk keselamatan hidupnya, dia akan langsung pintar
makan, pinter minum, bukan makan, minum ya. Dia tahu bagaimana cara minum susu, menyedot susu, entah dari botol, entah dari ASI ya. Nah, dari mana dia belajar hal tersebut? Padahal tidak ada teori yang dia beritahukan kepada dia. Dokter tidak memberitahukan caranya, ibunya tidak memberitahukan caranya. Tapi dia tahu karena memang ada program tertentu yang ada di dalam pikiran nirsadar ini yang sudah terinstal secara otomatis. Ya, ini. Terus kemudian program-program misalnya imun sistemnya kita, terus misalnya jantung kita berdetak, bagaimana caranya jantung itu berdetak, ya harus sekian sekian detakan per detik atau per menit. Siapa yang mengaturnya? Nah, ini program-program yang ada di pikiran nirsadar kita. Lalu pikiran bawah sadar, begitu seorang bukan bayi ya teman-teman, dari sejak janin ya. Sejak janin saja pikiran bawah sadarnya itu juga sudah ada dan masih kosong. Pada saat janin, pikiran bawah sadarnya ini terkoneksi dengan ibunya. Apa yang ibunya pikirkan, apa yang ibunya rasakan, apa yang terjadi pada ibunya, itu semua dia rekam, masuk sebagai sebuah data. Hanya data, belum menjadi sebuah program. Ya, jadi belum tentu juga akan menjadi program. Jadi seorang bayi yang ibunya stres, bisa jadi nanti besarnya juga dia rentan terhadap stres, bisa juga tidak. Kalau tidak, berarti semua kejadian yang dialami ibunya itu hanya berupa data. Tapi kalau si bayi ini juga nanti ketika besar dia jadi gampang stres, berarti dia sudah data yang berasal dari ibunya ini sudah menjadi program. Karena mungkin dirangsang oleh pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pikiran bawah sadar saat masih kecil. Program ini, pikiran bawah sadar ini, isinya, datanya diinstal, diberikan oleh lingkungan, terutama orang tua, guru, ya. Itu yang memberikan dia isinya. Kalau isinya bagus, maka anak ini berpotensi bagus. Tapi kalau isinya program-program atau data-data yang jelek, maka dia berpotensi juga nanti kehidupannya tidak begitu baik. Di usia 13 tahun mulai adalah critical factor dan mulai terbentuklah pikiran sadar sampai dan seterusnya. Pikiran sadar ini punya fungsi yang berbeda. Nanti kita akan berbicara soal itu. Jadi intinya di sini saya ingin memberitahukan bahwa ya kita punya 3 jenis pikiran ya. Jadi dan semua orang juga sama. Nah, ini masing-masing komposisinya teman-teman. Pikiran sadar komposisinya itu persentasenya atau pengaruhnya, kekuatannya itu 1 sampai maksimal 5% saja. Sedangkan pikiran bawah sadar itu 95 hingga 99%. Bayangkan luar biasanya. Kalau kita analogikan sebagai seorang pesumo, ini seperti pesumo profesional melawan seorang balita. Jadi kita bisa tahu kekuatan si pesumo profesional ini dibandingkan kekuatan si balita ini tentu tidak ada apa-apanya si balita ini. Nah, ada apa di pikiran sadar, teman-teman? Pikiran sadar itu yang mengatur soal analitis atau kemampuan kita menganalisa sesuatu, ya. Dan berpikir juga rasional. Rasional itu masuk akal atau tidak. Kemudian menyimpan juga memori jangka pendek. Kita menyimpan misalnya agenda kita seminggu ini, ya tadi pagi makan apa. Nah, ini semua disimpan di memori jangka pendek. Kemudian juga ada willpower, kemauan atau tekad. Willpower lah, kemauan lah ya. Atau kehendak. Ini juga ada di pikiran sadar. Mungkin teman-teman terutama yang wanita pernah mengalami ini. Misalnya berniat ingin diet nih ya. Karena saya di dunia pelangsingan, saya tahu banget kondisi-kondisi orang-orang, mindsetnya orang-orang tentang tekadnya ini. Misalnya lah teman-teman mau melangsingkan tubuh, kemudian bertekad nih ya, saya atau punya kehendak yang luar biasa atau willpower dalam hal ini bahasa Inggrisnya willpower itu, saya ingin diet nih. Terus kemudian bawa bekal dari rumah, nasinya beras merah, kemudian sayurnya rebus-rebusan, dagingnya juga direbus gitu. Ini bawa bekal sudah untuk begitu jam makan siang di kantor, saatnya menikmati bekalnya, temannya ngajak makan keluar. Ya, ngajak makan keluar dan dia masih bisa stop. Katanya, enggak, terima kasih, saya sekarang memutuskan untuk hidup sehat. Saya bawa bekal makanan yang sehat juga. Jadi, saya hari ini saya nggak akan keluar makan bersama kalian. Temannya ngomong begini, oh gitu ya, padahal saya maksudnya hari ini mau traktir loh, gitu. Langsung bekalnya ini ditutup.
Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya yang sangat kuat merasa ini peluang, ini chance, ini adalah kantau, ya. Ini adalah kesempatan teman saya, ini pelit, sekarang dia mau traktir, ya udah dietnya besok aja. Akhirnya willpower-nya ini kalah dengan tadi takut rugi. Perasaan takut rugi itu ada di pikiran bawah sadar. Nanti kita akan berbicara lagi lebih banyak tentang emosi atau perasaan. Nah, kemudian yang kelima adalah faktor kritis. Faktor kritis ini kayak satpam, teman-teman. Satpam yang menjaga agar informasi baru yang dirasa tidak bermanfaat dan tidak sejalan itu ditolak. Atau informasi yang sudah ada yang dirasa kalau dikeluarkan itu berbahaya, maka dia tolak untuk dikeluarkan. Contohnya misalnya kita semua tahu dan hafal PIN ATM kita, tapi kalau ditanya oleh orang yang tidak dikenal, maka data yang ada di pikiran bawah sadar ini oleh faktor kritis dicegah untuk keluar. Oke? Nah, kemudian pikiran bawah sadar, ini kekuatannya atau persentasenya, pengaruhnya 95 hingga 99%. Di dalamnya ada belief dan value. Ya, ada hal-hal yang kita percayai, hal-hal yang kita anggap penting. Belief itu adalah hal-hal yang kita percayai, value itu adalah hal-hal yang kita anggap penting. Terus kemudian kebiasaan. Jadi misalnya teman-teman punya kebiasaan kalau misalnya sebelum tidur cuci kaki dulu, ya, kemudian baru tidur, atau punya kebiasaan selalu tidurnya miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, itu kebiasaan. Itu program ini ada di pikiran bawah sadar. Mau mengubahnya tidak mudah. Kenapa? Ya karena ini kekuatannya ada 95 hingga 99%. Kemudian emosi, ya, atau perasaan. Jadi emosi dan perasaan, emosi lah lebih tepatnya, ya. Emosi itu bukan artinya marah-marah. Seringkali kita mengatakan, kamu ini bikin saya emosi loh, ya. Maksudnya, kalau kamu ini bikin saya marah loh. Emosi itu adalah maksudnya perasaan. Perasaan-perasaan tertentu lah. Kemudian memori jangka panjang. Orang sering mengatakan, aduh saya lupa. Padahal memori itu ada di dalam pikiran bawah sadar. Kalau dia mengambil sedikit momen, dia bisa mengingat kembali atau memanggil kembali memori ini. Kemudian ada kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi, bertahan dari perubahan, atau disebut dengan sulit berubah. Jadi pikiran bawah sadar kita ini melindungi kita dengan cara membuat kita sulit berubah. Maka kalau mau berubah itu tidak segampang yang kita harapkan, karena memang ini adalah ranah pikiran bawah sadar. Kalau kita tidak menggunakan, tidak bekerja sama dengan pikiran bawah sadar, maka sulit untuk kita bisa berubah dengan mudah. Kemudian kapasitas yang tidak terbatas. Nah, ini teman-teman untuk memberitahukan, menjelaskan, menegaskan bahwa emosi ini ada di pikiran bawah sadar. Maka untuk pengelolaannya juga harus menggunakan ya hal-hal atau teknik-teknik yang pengelolaan pikiran bawah sadar. Baru kita bisa menjangkau si emosi ini. Kalau tidak, ya tidak bisa. Maka kalau orang bilang mengatakan melatih kesabaran, sabar. Di level tadi, willpower-nya ingin saya sadar marah itu nggak bagus, saya sadar marah-marah itu nggak bagus, saya sadar dendam itu tidak bagus. Nah, sadar itu kan adalah level tatanan pikiran sadar. Nah, sekarang saya mau belajar sabar, saya mau belajar tidak marah-marah, saya mau membuang benci saya. Bisa semudah itu? Tidak. Karena apa? Karena emosi ini ada di pikiran bawah sadar. Kita perlu teknik tertentu untuk menjangkaunya, ya, kondisi tertentu setidaknya untuk menjangkau si emosi ini dan melakukan restrukturisasi, atau pengubahan. Nah, sekarang ini teori terbaru, teman-teman, penemuan terbaru. Kalau dulu banget teman-teman pernah membaca buku-buku tentang teknologi pikiran, di buku tersebut teorinya adalah 1288. 12% itu adalah pikiran sadar, kemudian 88 adalah pikiran bawah sadar. Tetapi sejak tahun 2005 dengan adanya sebuah penelitian terbaru yang dimuat di dalam jurnal ini, jadi di sini dikatakan bahwa cognitive neuroscientist menemukan bahwa pikiran bawah sadar bertanggung jawab mempengaruhi dan menentukan proses dan hasil dari 95 hingga 99% aktivitas berpikir, dan dengan demikian menentukan hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku kita. Jadi ini sekali lagi menegaskan kepada kita, teman-teman, bahwa kalau kita berbicara soal pengelolaan emosi, maka kita juga harus berbicara tentang bagaimana mengelola atau menjangkau pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang kita kembali lagi memperdalam pemahaman kita tentang emosi.
Setiap emosi itu adalah unik, teman-teman. Emosi benci, emosi marah, emosi dendam, emosi sakit hati, emosi malu, emosi tidak berharga, itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka solusi untuk mengatasinya juga harus berbeda. Kita tidak bisa ya untuk membangun sebuah rumah, kita hanya punya satu tool atau satu alat kerja, yaitu misalnya hanya katakanlah palu atau martil kita sebutkan. Kita harus punya banyak tools karena setiap emosi ini unik. Kemudian kita harus menyadari bahwa emosi ini memiliki skala. Jadi seringkali orang mengatakan, kok saya masih marah-marah ya gitu, kok saya masih bisa marah ya. Tapi kalau skalanya berapa? Maka kita harus juga menentukan skala emosi. Nah, skala emosi setiap orang ini berbeda-beda. Kita harus menentukan, oh kalau saya sudah marahnya sedemikian, ini skalanya saya beri skala 10 nih, gitu. Nah, besok kalau Anda marah lagi, Anda bisa mengukur apakah marahnya skala kemarahan saya yang hari ini sama dengan yang kemarin yang 10 itu. Kalau misalnya hari ini sudah 9 atau 8, dan itu artinya bagus. Ya, artinya kita tahu, oh sebenarnya emosi saya itu sudah menurun. Dan kita perlu mengapresiasi hal tersebut. Jadi tidak serta-merta, kok saya bisa marah, kok masih saya nggak sabaran. Kita harus menentukan skalanya kalau kita ingin berbicara tentang manajemen emosi. Supaya kita bisa tahu kita berkembang atau tidak. Nah, ketiga adalah bahwa mengatasi emosi ini dari akarnya, yaitu tadi, di mana akarnya, di mana letaknya, di pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita mau mengelola, kita mau melakukan manajemen, kita juga harus mengerti cara bagaimana mengelola atau menjangkau pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, what is emotion? Dan ini dalam bahasa Inggris. Agak susah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena artinya sudah berbeda. Nah, kalau emosi dalam bahasa Inggris itu adalah emotion. Emotion, what is emotion? Emotion itu adalah energy in motion. Artinya di dalam sebuah emosi itu ada energinya, ada powernya. Maka saya katakan silahkan ukur. Ada skalanya yang harus kita tetapkan. Oke? Nah, ini dari David R. Hawkins, PhD. Dari bukunya berjudul The Power versus Force. Jadi beliau ini membuat sebuah skala yang bisa skala energi. Kalau ini skala energi ya teman-teman, bukan skala emosi. Kalau skala emosi yang saya sampaikan tadi itu adalah kita yang menetapkannya sendiri. Ambil saja angkanya 0 sampai 10, jangan 0 sampai 100 itu kejauhan. 0 sampai 10, oke? Nah, ini adalah skala energinya, ada alat tertentu yang diciptakan untuk mengukurnya. Teman-teman di sini belajar, yang paling bawah itu adalah emosi yang paling buruk, yang paling rendah. Ini nanti ada hubungannya untuk pencapaian kesuksesan. Yang jelas semakin rendah energinya, semakin dia tidak bisa digunakan untuk meraih kesuksesan. Ya, semakin tinggi energinya, level energinya, skala energinya, maka semakin mudah emosi ini digunakan untuk meraih kesuksesan. Maka emosi-emosi yang di tabel ini disebut dengan emosi destruktif. Dia bukan saja tidak bisa digunakan untuk meraih kesuksesan, tapi dia justru menarik turun kondisi mental atau psikis seseorang. Oke? Teman-teman lihat yang paling bawah ini adalah rasa malu atau merasa terhina. Ya, ketika seseorang merasa malu atau terhina, maka level energinya sangat-sangat rendah, sangat sulit bagi dia untuk sukses. Ini peringatan juga bagi teman-teman yang sekarang ini adalah orang tua, tolong jangan mempermalukan anaknya. Jangan membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Jika Anda seorang istri, Anda pun tidak suka jika Anda dibandingkan oleh suami Anda dengan istri tetangga. Coba bayangkan kalau suami Anda keluar langsung ngomong begini, mama, tahu nggak mah, istri si Anu tetangga kita itu lebih wangi loh dari mama. Anda pasti emosi, Anda pasti tidak suka. Atau misalnya Anda seorang suami, istri Anda membandingkan Anda dengan pencapaian tetangga. Lihat pasti itu udah bisa beli mobil, papa loh mobilnya masih jelek, udah 5 tahun. Anda juga pasti kesel. Nah kalau kita sendiri kesal dibandingkan dengan cara seperti itu, maka anak-anak juga sama. Tujuan kita orang tua sebenarnya baik, misalnya untuk memotivasi, tapi tidak begini caranya, ya. Yang ada adalah merasa perasaan malu. Kemudian adalah perasaan bersalah. Ini adalah perasaan dia menjadi korban atau dia menyalahkan situasi. Pada saat pandemi ini terjadi,
kita mulai bertanya, ini kenapa ya, ada apa ya, siapa yang membuat ya, siapa yang salah ya, atau siapa dan sebagainya. Saya selalu mengatakan di IG Live, saya selalu mengatakan, berhenti menyalahkan siapa-siapa atas kondisi Anda saat ini. Meskipun Anda saat ini kehilangan pekerjaan dan sebagainya, berhenti menyalahkan perusahaan, berhenti menyalahkan bos Anda, dia juga mengambil keputusan yang dengan terpaksa, mulai Anda bangkit kembali, cari opportunity lain, kesempatan lain, pasti ada. Ya. Kemudian apatis, putus asa, perasaan sedih, duka, sesal, depresi, perasaan takut, cemas, dan khawatir. Ini adalah perasaan yang kita rasakan secara global di era pandemi ini. Kalau kita punya ini, maka sulit bagi kita untuk meraih kesuksesan. Padahal peluang selalu ada. Kemudian ada hasrat. Hasrat ini, tapi hasrat yang menuju ke serakah ya teman-teman. Terus perasaan marah, ada perasaan benci dan dendam, bangga, kepingin dipuji, dan pengakuan-pengakuan dari luar. Kemudian berani ini, sebenarnya berani ini sudah mulai menuju ke arah baik, tapi dia masih dalam state bawah. Oke? Nah, hati-hati kalau teman-teman punya emosi-emosi seperti ini. Emosi seperti ini harus segera dihilangkan. Paling tidak dikurangi, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat emosi yang sebaliknya. Emosi yang konstruktif. Yaitu mulai dari tadi. Yang tadi itu batas netral, ya mulai berani, mulai merasa saya mampu, dan kemudian di atasnya lagi ada perasaan netral. Ini awal dari merasa percaya pada diri sendiri, bahwasanya kayaknya saya bisa nih, ya kayaknya saya bisa ini untuk mencapai ini, kayaknya saya bisa ini untuk melakukan hal baru ini. Kemudian yang paling tinggi kerelaan, ini adalah ingin bertumbuh. Dan itu kalau menemukan sesuatu hambatan di dalam diri, kita masih bersemangat untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi kita sudah punya semangat nih. Jadi kalau kita mau maju, teman-teman, kita harus punya kerelaan untuk meninggalkan semua hal yang membuat kita sangkut di masa lalu. Entah itu kejadian-kejadian yang buruk, ya, entah itu juga adalah kemalasan kita untuk berubah dan sebagainya dan sebagainya. Kita perlu kerelaan, kita perlu kerendah hatian. 2 atau 3 hari yang lalu, Pak Adi, guru saya, itu posting sebuah unggahan yang sangat bagus. Bahwasanya kerendahan hati adalah sama dengan kesuksesan. Jadi memang benar, untuk kita bisa sukses, kita harus bertumbuh. Untuk bertumbuh, kita harus punya kerelaan, punya kerendahan hati. Kemudian yang lebih tinggi dari itu penerimaan. Kita menerima bahwa, ya, saya ini adalah perancang dari hidup saya sendiri. Jadi kalau selama ini hidup saya kurang baik, pasti ada sesuatu. Sejak saya aktif di mulai bulan Juli, ya saya mengedukasi via Instagram melalui konten-konten, dan juga saya membuat IG Live secara rutin di Kamis malam dan Minggu malam. Itu banyak orang-orang yang sudah punya wawasan, awareness. Tadinya yang hidupnya menyalahkan orang lain, terus dia mulai tahu, oh ya, saya sadar. Saya punya kemampuan, saya ini memang perancang hidup saya, dan dia mulai bangkit kembali. Itu yang memotivasi saya juga untuk terus berbagi, ya. Kemudian realistis, yaitu berupa kecerdasan. Kita harus punya pengetahuan. Kalau kita ingin membuat sesuatu bidang yang baru, kita harus punya pengetahuan dulu, bisa enggak? Ketika saya ingin melakukan branding ulang, ya saya ingin mengedukasi masyarakat, saya melakukan branding, saya harus tahu dulu platform apa yang saya pakai, bagaimana mengembangkan platform ini. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar hal-hal yang baru, teman-teman. Belakangan ini saya mendaftarkan diri di kelas online. Kelas apa? Kelas melukis, watercolor. Kelihatannya ini sesuatu yang sepele, mungkin bagi kebanyakan orang, tapi bagi saya tidak sepele. Kenapa? Saya tidak suka pelajaran menggambar, teman-teman. Bukan saja tidak suka, tapi benar-benar tidak suka. Sejauh yang saya bisa ingat, saya tidak pernah menggambar. Padahal dulu waktu di sekolah kita semua belajar menggambar, betul nggak? Dulu kalau ada belajar menggambar, ya saya hanya orek-orek saja, nggak tahu apa yang saya orek. Kalau ada PR, saya ngumpulin uang jajan, saya rela nggak jajan, dan saya ambil uang jajan itu saya bayarin teman saya untuk mengerjakan PR menggambar saya. Jadi yang saya selalu setor ke guru saya itu adalah hasil karya teman saya. Tolong nih jangan ditiru ya. Nah, jadi saya benar-benar nggak suka. Jadi ketika sekarang saya memutuskan untuk belajar menggambar, itu saya benar-benar breaking through. Saya mendobrak ketidaksukaan saya. Saya mau tahu apa sih yang membuat saya tidak suka. Jadi saya mendaftarkan diri di kelas online. Ya, jadi untuk mendobrak ketidaksukaan saya untuk memasuki sebuah dunia yang baru. Apakah saya akan jadi pelukis? Tidak.
Saya hanya ingin menantang diri saya. Ada sesuatu yang tidak saya sukai, saya harus tantang. Saya mau tahu apa sih ini yang membuat saya tidak suka. Nah, di atas itu adalah cinta. Cinta yang dirasakan ini bukan cinta antara pasangan ya, karena cinta dari pasangan itu pun seringkali ada tuntutan ini dan itu. Suami katanya mencintai istri, tapi menuntut si istri lalala, lalala, sebaliknya juga begitu. Tapi ini cinta adalah cinta tanpa syarat dari seorang ibu. Seorang ibu waktu dia mengandung, dia belum bisa lihat anaknya itu laki-laki atau perempuan, ya, panjang atau pendek, putih atau hitam, nakal atau tidak nakal, dia sama sekali tidak tahu. Tapi dia mengasihi si anak itu, dia makan, dia merawat dirinya, ya, dia makan untuk si anak dan sebagainya. Kasih seperti itu, cinta seperti itu yang punya kekuatan, ya, bukan cinta yang transaksional. Jadi cinta yang transaksi itu ya gitu, ya karena saya sudah sayang sama kamu, kamu harus sayang kembali pada saya. Karena saya sudah baik dengan kamu, kamu harus baik dengan saya, ya, dan seperti itu. Oke, kemudian perasaan gembira. Perasaan gembira ini bukan gembira karena mendapatkan hadiah, karena mencapai goalnya dan sebagainya, tidak. Perasaan gembira ini karena kita merasa utuh dan menyatu dengan kehidupan. Kita percaya bahwa senantiasa hidup kita ini baik-baik saja. Oke, masalah adalah masalah, pasti ada solusinya. Jadi kita sudah masuk ke tahap kita menyatu dengan kehidupan. Ya, jadi kita tidak lagi membenci apapun yang ada di dalam kehidupan ini, kita juga tidak melekati apapun yang dalam kehidupan ini. Nah, energi ini kalau dibawa upgrade ke atas akan menimbulkan perasaan damai. Perasaan damai ini sebuah energi yang melampaui batas apapun. Jadi bahkan perasaan damai ini adalah perasaan-perasaan yang damai tanpa syarat gitu ya. Kemudian setelah itu adalah di atas itu adalah pencerahan. Ini kalau pencerahan ini biasanya adalah emosi atau daya atau energi yang hanya dimiliki oleh orang-orang seperti misalnya Yang Mulia Buddha, Yesus, mungkin Nabi Muhammad, ya. Nah, orang-orang yang demikian, yang memang memiliki energi yang sangat kuat sehingga ketika dia berada di sebuah tempat, energinya bisa memengaruhi orang banyak secara spontan tanpa dia harus berbuat apa-apa. Ya, ini tingkat-tingkat tinggi lah. Jadi kalau kita bisa mencapai sampai di level cinta saja, itu sudah bagus sekali teman-teman. Oke, next ya. Nah sekarang kita bicara soal pikiran lagi. Kalau kita bicara emosi, nah tadi kalau teman-teman bisa ada emosi yang konstruktif, ada yang destruktif. Berarti kalau yang destruktif ini adalah dari hasil yang dihasilkan oleh unhappy mind. Ya, kalau emosi-emosi konstruktif ini adalah emosi-emosi yang dihasilkan dari happy mind. Sekarang kita belajar dulu tentang happy dan unhappy ini. Ini ada satu penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Matthew A. Killingsworth dan Daniel T. Gilbert. Jadi, di sini dari penelitian ini disimpulkan bahwa a human mind is a wandering mind. And a wandering mind is an unhappy mind. Jadi, ini kesimpulan dari penelitian ini. Seperti apa penelitiannya dijalankan? Jadi mereka membuat sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini ada 2.500 orang yang menginstal. Aplikasi ini hanya bisa diunduh oleh iPhone sampai saat ini. Nah, tapi sekarang mereka sudah selesai penelitiannya, meskipun aplikasi itu masih tetap dipakai orang ya. Jadi di dalam aplikasi ini, orang-orang ini secara random diberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang sedang Anda lakukan dan bagaimana level kebahagiaan Anda. Jadi level ini kalau tadi saya katakan, kalau teman-teman ingin buat skala sendiri, teman-teman buatlah skala 0 sampai 10. Nah, kalau di penelitian ini dia dibuat skalanya itu 0 sampai 100. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, pertanyaan kedua adalah, apa yang sedang di manakah pikiran Anda saat ini berada, maksudnya di masa lalu, sekarang, atau di masa depan. Lalu, seperti apa skala kebahagiaan Anda. Jadi orang-orang ini ditanya demikian secara random, waktunya, dan kemudian mereka melaporkan, dan kemudian direkap. Seperti ini hasil penelitiannya. Ini mungkin teman-teman kurang bisa jelas ya, saya bagi dua. Nah, ini supaya lebih jelas lagi. Jadi ini adalah skala untuk mengukur skala kegiatan-kegiatan yang membahagiakan itu kegiatan apa saja. Ternyata kalau teman makin ke kiri itu makin tidak bahagia ya, makin ke kanan levelnya itu makin tinggi, makin bahagia. Ternyata tidur atau istirahat itu juga bukanlah sebuah aktivitas yang dapat menimbulkan perasaan bahagia. Ya.
Jadi termasuk emosinya ya emosi-emosi yang rendah lah. Kemudian bekerja juga, karena mungkin dalam bekerja orang-orang banyak stresnya. Kemudian melakukan kegiatan di komputer, home computer itu maksudnya desktop ya, bekerja. Kemudian traveling juga teman-teman ternyata mengejutkan sekali. Traveling ternyata juga tidak membahagiakan, terutama kalau yang travelingnya dengan ya mungkin kan ada jadwal yang ketat dan sebagainya ya. Kemudian self care juga so and so ya. Kemudian mendengarkan musik, ya mendengarkan radio dan berita. Nah, mengapa ini bergantung sekali dengan konten beritanya. Kalau berita-beritanya negatif, tentu tidak akan membuahkan kebahagiaan, meskipun hiburan. Kemudian hal aktivitas lainnya, mengerjakan pekerjaan rumah, nonton televisi lumayan, membaca juga lumayan, kemudian melakukan hal-hal yang rileks, itu juga lebih bagus. Kemudian merawat anak, ternyata para ibu yang merawat anak itu tingkat kebahagiaannya lumayan lebih baik. Kemudian shopping ya, shopping juga, pantesan ibu-ibu suka shopping ya. Tapi ternyata kebahagiaan ibu-ibu yang shopping ini tidak setinggi kebahagiaan saat ibu-ibu ini menyediakan makanan, menyiapkan makanan untuk keluarganya. Kemudian berdoa, ya bermeditasi, berdoa dan sebagainya. Ini mungkin tidak begitu memang membahagiakan, tapi dotnya kecil, artinya hanya sedikit orang yang bisa mencapai kebahagiaan di level tersebut, karena kebanyakan orang saat beribadah itu badannya saja yang ada di sana, pikirannya entah kemana. Kemudian makan, ya makan juga itu dianggap sebagai kegiatan-kegiatan yang menimbulkan emosi yang positif, tapi sayangnya juga sekarang seringkali diikuti oleh kecanduan. Jadi ya ada efek samping ya, benar-benar efek samping, efek menyamping. Kemudian berjalan ya, ini juga ternyata dapat menimbulkan perasaan bahagia, mendengarkan musik, bermain, kemudian ngobrol, olahraga, dan yang paling tinggi itu adalah bercinta. Ya, tapi tidak banyak orang juga menikmatinya. Saya tidak tahu kenapa. Ya mungkin bisa Anda yang sudah berumah tangga silakan review sendiri. Nah kemudian kalau tadi yang itu yang ditanyakan adalah apa yang sedang Anda kerjakan saat ini dan bagaimana level kebahagiaan Anda. Nah, kalau yang kedua ini adalah untuk pertanyaan, di manakah pikiran Anda saat ini berada dan bagaimana perasaan Anda? Ternyata teman-teman, ketika seseorang memikirkan pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan, dia tidak bahagia. Lalu ketika pikirannya itu berkelana untuk objek-objek yang netral, ya itu juga tidak membuat bahagia. Bahkan pikirannya ketika berkelana ke hal-hal yang menyenangkan juga memang membahagiakan, tapi sedikit orang yang mengalaminya. Tetapi ajaibnya adalah untuk orang-orang yang pikirannya tidak berkelana. Dia aware terhadap apa yang dia lakukan. Dia mindful terhadap apa yang dia lakukan. Ini persentasenya paling tinggi, 53,1%. Dan tingkat kebahagiaannya juga tinggi sekali. Ini berita baik untuk teman-teman yang berpraktek meditasi mindfulness. Ya, jadi kita menyadari setiap saat. Nah, karena apa? Dengan kita menyadari setiap saat, kita bebas dari perasaan-perasaan yang di bawah tadi. Juga kita bebas dari kemelekatan untuk perasaan-perasaan yang di atas tadi. Jadi sangat netral, sangat mild ya. Nah, lalu sekarang pertanyaan kita yang membuat kita tidak bahagia itu kan ketika pikiran kita nyangkut ke pemikiran-pemikiran, kenangan-kenangan atau memori yang ada di masa lalu. Jadi kita menarik ya energi dari si masa lalu itu untuk kita rasakan di saat ini. Padahal kejadiannya sudah selesai. Jadi bukan kita membawa masa lalu ke sekarang, tapi kita menarik energinya. Ya, sehingga kalau energinya buruk ya kita menjadi buruk. Lalu kenapa sih pikiran manusia ini sangat suka berkelana ke masa lalu dan terutama ke kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan? Ternyata ini karena sebagai salah satu upaya kita untuk selamat atau survive ya atau bertahan hidup, struktur otak manusia itu memang dibangun untuk mampu mengingat masa lalu. Kalau kita bicara soal struktur otak, mari kita lihat lagi. Nah, yaitu adanya hippocampus. Ya, hippocampus ini atau hippocampus, bahasa Inggrisnya hippocampus, adalah bagian dari otak besar yang terletak di lobus temporal dan juga bagian dari sistem limbik yang berperan pada kegiatan mengingat atau memori. Ya, jadi mengapa ini penting?
Bayangkan kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengingat keburukan di masa lalu, mungkin kita ini sudah tidak selamat, teman-teman. Ya, tidak selamat. Kita sudah punah sejak dari zaman purba. Kita tahu zaman purba itu bahaya mereka adalah mereka berhadapan dengan predator, dengan harimau, dia bergigi tajam ya. Kalau dia hari ini berburu, dia lihat temannya diterkam harimau. Kemudian dia lupa. Besok dia ketemu harimau, dia anggap itu kayak kucing biasa, kemudian dia diterkam. Jadi makanya kita punya kemampuan untuk mengingat hal-hal yang traumatik supaya kita terhindar dari bahaya. Nah, di dalam pengalaman kami, pengalaman kami sebagai hipnoterapis klinis, kami mendapati bahwa apabila seseorang mengalami sebuah trauma, dan pikiran bawah sadarnya ini akan memegang si trauma ini. Ya, dia akan memegang si trauma ini dengan harapan trauma ini diselesaikan. Dan pikiran bawah sadar punya cara yang unik untuk mengingatkan orang, untuk memberitahukan bahwa, hey, ada masalah loh di sini yang harus kamu atasi. Yaitu caranya dengan menciptakan kejadian yang sama atau yang serupa dengan kejadian trauma ini. Ya, sehingga dia tahu, misalnya orang yang takut kecoa dulu misalnya karena dia pernah buka lemari kemudian ada kecoa nemplok di hidungnya, dia menjadi geli dan jijik. Nah, ini kejadian yang sebenarnya menurut pikiran bawah sadar ini penting dan harus ada resolusinya, kemudian orang itu tidak menyelesaikan apa-apa. Sehingga ketika di masa depan, ketika ada saja orang ini ketemu dengan kecoa, nah itu ya. Kemudian juga ada yang misalnya contoh dalam kasus-kasus yang sering saya tangani di pelangsingan, orang yang misalnya dia mengalami sebuah pelecehan, ya, tindakan-tindakan yang membuat dia merasa terhina. Nah, pikiran bawah sadarnya ini memegang dan dia mulai juga memancing orang-orang untuk mulai juga melecehkan dia. Karena apa? Sebenarnya bagi tujuan pikiran bawah sadarnya ini adalah, ada masalah di sini harus kamu bereskan. Jadi sehingga pikiran bawah sadar ini menarik lebih banyak orang lagi untuk melakukan pelecehan tersebut. Sama juga dengan anak-anak yang dibully. Anak kalau pernah mengalami perundungan di sekolah A, dia dipindahkan sekolah B, percayalah dia akan tetap juga dibully atau dirundung. Kenapa? Karena ada sebuah kejadian pikiran bawah sadarnya, ini ada masalah nih di sini, kamu harus selesaikan. Caranya supaya kamu sadar bahwa ini masalah ada, saya harus menciptakan masalah yang serupa. Nah, itulah cara pikiran bawah sadar kita bekerja ya teman-teman. Kalau seperti ini memang otak kita diciptakan, lalu pikiran bawah sadar kita juga seolah-olah sengaja ya untuk menciptakan kejadian yang sama atau serupa dengan kejadian di masa lalu yang belum selesai itu, maka solusinya apa bagi kita? Nah, kalau kita menilik dari mengambil hikmah dari penelitian tadi, jadi kita bisa melatih pikiran kita ini untuk stay at the present moment dengan berlatih mindfulness misalnya. Jadi kalau dengan berlatih mindfulness, kita akan merasa perasaan kita ini akan, atau pikiran kita ini akan bahagia. Ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ini ada skala, seperti saya katakan, emosi itu ada skala-skalanya. Pelatihan mindfulness ini hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki intensitas emosi di skala-skala yang rendah. Tapi kalau untuk orang-orang yang memiliki intensitas emosi dengan skala-skala tinggi, sangat sulit bagi dia untuk melatih mindfulness ini atau stay at the present moment. Maka dia harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan dulu atau menurunkan dulu intensitas emosinya yang tinggi ini, sehingga ketika dia berlatih mindfulness, para emosi-emosi yang negatif yang intensitas tinggi ini tidak mengganggunya lagi. Salah satu solusinya adalah dengan melakukan hipnoterapi. Solusi kedua, dengan melakukan belajar teknik-teknik self-healing. Misalnya self-healing, teman-teman bisa belajar yang saya rekomendasikan itu teknik The Heart Technique yang dikeluarkan juga oleh Pak Adi. Ya. Itu teman-teman bisa lakukan self-healing. Kalau tidak mau hipnoterapi, lakukan self-healing. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti pelatihan-pelatihan berbasis teknologi pikiran dan pengelolaan emosi. Karena ini sebuah skill. Jadi apa yang bisa saya sampaikan ini hanya berupa the way out. Namun teman-teman harus belajar skillnya supaya bisa mengelola. Ini sangat penting sekali teman-teman, karena orang seperti saya pun yang bergelut di dunia teknologi pikiran sekalipun, saya menguasai teknik ini untuk saya mengelola emosi saya sendiri. Oke, nah sekarang apa hubungannya sih dengan kesuksesan?
Kalau tadi kita mencapai Sicap gue kayaknya. Registrasi kesimpulan dan cap tanda subscribe. Kirim ke WA suhu. Mana? Kita Itu tunggu kesimpulan. ya, ada teman kita yang soundnya perlu. Sudah? Oke. Nah, tadi apa hubungannya dengan kesuksesan sih? Ya, kalau tadi kondisi tadi sudah happy mind ya, kondisi emosinya ada di level-level emosi yang energinya skalanya skala tinggi, energi ya teman-teman, bukan skala intensitas emosi ya. Maka ada ciri-cirinya nih, pikirannya apa? Yang pertama, pikiran itu akan menjadi pikiran yang produktif, yaitu pikirannya mampu memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, sehingga dia dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Kemudian kedua, pikirannya itu menjadi pikiran yang kreatif. Dia mampu menggabungkan beberapa informasi untuk menjadikan sebuah kreasi yang baru. Kemudian pikirannya positif, dia mampu memaknai peristiwa dan pengalaman dengan cara positif, sehingga kesempatan untuk hal-hal yang negatif, pemikiran negatif itu tidak bisa bertemu lagi, tidak bisa jumpa lagi. Kemudian adalah realistis, yaitu adalah cara pandang untuk melampaui makna positif maupun negatif dengan menerima kenyataan seperti apa adanya. Kita harus realistis ya. Dan kemudian adalah bijak, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan lentur dalam menghadapi dinamika kehidupan. Kalau ketika dia punya kondisi tadi happy ya, atau kondisi-kondisi dia sudah mengolah emosinya, perasaan ini sudah bahagia, sudah emosi-emosi yang konstruktif, maka ini akan 5 ciri ini akan muncul di dalam pikiran dia. Kalau dia sudah muncul 5 ciri ini, maka mudah bagi dia untuk mencapai kesuksesan. Dia tinggal memberikan pemaknaan apa makna sukses. Jadi teman-teman, kita semua harus memberikan definisi sukses. Dan definisi sukses yang kita punya, kita buat itu harus personal dan bermakna. Definisi sukses saya belum tentu sama dengan definisi suksesnya teman-teman. Jadi kadang-kadang orang cuma mau, saya mau sukses, saya mau sukses. Sukses yang seperti apa? Dia mulai bingung. Saya paling bingung juga melihat orang misalnya mengatakan demikian, Bu, saya ingin mencapai kebebasan finansial, baru saya merasa sukses. Saya tanya lagi, kebebasan finansial itu maksudnya apa? Nah, kalau sudah ditanya seperti itu, dia bingung. Artinya saya mau jajan apa saja, saya punya uangnya, Bu. Iya, yang mau Anda jajani itu apa? Ya apa aja, nggak bisa begitu. Anda nggak bisa begitu. Hidup ini perlu merasa puas, harus ada goal yang spesifik. Ya, jadi kalau saya mau ingin merasa sukses, kalau saya punya uang yang banyak, oke, uang yang banyak itu berapa? Uang kan ada satuannya, bahkan ada mata uangnya. Anda mau dolar, USD, Singapura D, ya, atau kemudian Australia D, terserah. Atau mau rupiah, terserah. Tapi kan ada nilainya. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 100 miliar, ada angkanya. Dan kalau kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, kita harus punya goal yang spesifik, angka yang spesifik, baru kita bisa mencapainya. Ibarat Anda punya mobil. Sekalipun Anda punya mobil Ferrari, teman-teman, dan motornya bagus, mesinnya bagus, dan kemudian bahan bakarnya juga penuh, tapi kalau Anda tidak punya alamat yang spesifik untuk dituju, antara dua, Anda tidak mau kemana-mana, karena Anda tidak punya tempat yang dituju. Kedua, kalaupun Anda memaksakan diri untuk keluar dan jalan, Anda hanya akan muter-muter. Akhirnya Anda akan lelah sendiri tanpa mencapai kepuasan apapun. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin setelah itu ada sesi tanya-jawab ya, teman-teman. Jadi silakan bertanya dengan sisa waktu yang ada. Saya kembalikan kepada moderator kembali. Silakan, terima kasih. Saya stop share screen ya.